Halo guys, kembali kita bertemu di channel YouTube Tim Warnetku. Kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai jangan buru-buru install Windows 11. Kabar baiknya saat ini Windows 11 bisa di-download secara gratis. Meski demikian, Microsoft keluarkan peringatan untuk tidak nekat menginstal sistem operasi terbarunya di PC atau laptop yang tidak mendukung. Microsoft menyebut perangkat yang tidak didukung mungkin mengalami lebih banyak Blue Screen of Death atau BSOD ketimbang perangkat yang memenuhi persyaratan. Sebaliknya, jika perangkat yang mendukung, Microsoft menjanjikan 99,8% bebas masalah driver dan layar biru atau blue screen. Usai update Windows 11, masalah akan timbul pada PC atau laptop yang Anda miliki bila tidak mendukung. Tidak hanya sebatas blue screen saja. Menurut Microsoft, aplikasi yang mereka miliki seperti Mail, Clock akan crash 43% lebih daripada PC dengan sesuai persyaratan konfigurasi. Demikian pula kerusakan aplikasi 17% lebih mungkin terjadi. Oleh karena itu, bila perangkat memang tidak mendukung Windows 11, tak perlu dipaksakan. Mengingat Windows 10 sendiri sistem operasi yang bagus, cepat, licin, dan tak kalah handalnya. Jadi bro, tidak perlu buru-buru meningkatkan versi terbaru kecuali Anda benar-benar ingin merasakan menu start baru, notifikasi center, dan tampilan anyar lainnya. Meluncurnya Windows 11 membuka jalan bagi komputer generasi berikutnya. Persyaratan perangkat keras Windows 11 yang ketat membuat tidak kompatibel dengan sebagian besar PC atau laptop yang lawas. Bagaimana cara memeriksa apakah perangkat Anda kompatibel serta petunjuk tentang cara menginstal pembaruan Windows 11 bisa Anda lihat di video saya yang sudah tayang di channel YouTube Tim Warnetku. Apakah komputer atau laptop Anda kompatibel dengan Windows 11? Tidak seperti Windows 10 yang berjalan pada perangkat keras yang sangat lama, Windows 11 membutuhkan PC yang relatif baru. Microsoft mengharuskan sistem Windows 11 memiliki TPM 2.0 dan UEFI dengan boot aman. Tidak hanya itu, Windows 11 membutuhkan setidaknya prosesor Intel generasi ke-8 atau prosesor AMD Zen Z, Zen kedua. Untuk PC ARM, Windows 11 memerlukan perangkat keras Qualcomm 7 series atau yang lebih baru. Apakah bisa install Windows 11 secara manual di komputer atau laptop yang tidak kompatibel? Jawabnya bisa. Saya sudah mencoba dan ada rencana membuat tutorial cara install Windows 11 di komputer abal-abal. Tapi setelah saya pikir-pikir itu merupakan sebuah ide yang buruk. Dan menurut saya bisa menyesatkan orang. Akhirnya saya meng-cancel rencana membuat install Windows 11 di komputer abal-abal. Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya mengenai Windows 11. Microsoft tidak akan menawarkan dukungan perangkat lunak untuk sistem yang tidak kompatibel yang menjalankan Windows 11. Membiarkan Anda menginstal pembaruan keamanan driver secara manual, hal itu tidak sepadan dan Anda pasti akan mengalami bug aneh. Anda akan melalui error-error yang membuat Anda merasa tidak nyaman ketika mengoperasikan, menjalankan komputer atau laptop Anda. Kecuali kalau Anda hanya ingin melakukan uji coba dan menginstalnya bukan di komputer atau laptop yang dipakai untuk bekerja. Sebenarnya, kalau Anda mengikuti perkembangan Windows mulai dari Windows 95, 98, Millennium sampai dengan Windows 10 sekarang ini tiap meluncurkan versi terbaru tidak pernah fix dan stabil di awal. Walaupun sudah dengan berbagai percobaan dan tes oleh banyak orang, dan tiap pembaruan Windows pasti ada saja hardware yang dikorbankan, driver yang tidak bisa diinstal. Contohnya, pada saat muncul Windows 10, pelanggan saya minta diinstal Windows 10 dari Windows 7. Akhirnya, sound driver tidak dapat diinstal, walaupun sudah dipakai beberapa cara. Akhirnya saya sarankan Anda pakai Windows 7 atau Windows 10, tapi harus beli sound card. Nah, itu juga yang akan Anda alami ketika Anda menginstal di Windows 11 saat ini. Kebetulan, ketika saya menyiapkan video ini ada pelanggan yang ingin memperbaiki komputernya. Saya tanya,
seperti ini. Problemnya apa? Rupanya anaknya update dan mengalami banyak sekali error. Karena ini masih versi-versi percobaan. Seperti kita ketahui, Microsoft meluncurkan Windows 11 pada 5 Oktober 2021. Namun, peluncuran ini tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap hingga pertengahan 2022. Dalam perjalanannya ada beberapa Windows yang gagal, banyak bug, seperti Windows Millennium, Windows 8, dan Windows Vista, atau beberapa aplikasi yang memang gagal di perjalanan. Bagaimana dengan Windows 11? Masih harus kita lihat dan dalam perkembangan selanjutnya. Ketika terjadi banyak bug, terjadi banyak blue screen, terjadi banyak error, apakah Microsoft sanggup mengatasinya atau dia menggantinya menjadi Windows 12? Kita tidak tahu. Bro, apakah Anda benar-benar membutuhkan Windows 11? Windows 11 merupakan remake dari Windows 10 yang ada fitur baru tetapi didesain ulang benar-benar menjadi nilai jualnya di sini. Sebenarnya saya tidak yakin siapapun harus terburu-buru mengunduh Windows 11. Sistem operasinya agak funky. Anda masih tidak dapat menarik dan melepas ikon ke bilah tugas. Dan File Explorer sedang mengalami perbaikan yang membingungkan. Pengadopsian awal mengalami masalah perlambatan internet yang aneh saat menjalankan Windows 11. Dan sistem operasi tidak mendukung aplikasi Android yang digembar-gemborkan bisa dijalankan di Windows 11 tidak tahun ini, tapi tahun depan. Jadi ada perencanaan tapi belum terrealisir. Oke bro, tim Warnetku mencatat 7 alasan yang penting Anda pertimbangkan agar tak terburu-buru mengupdate laptop atau komputer Anda ke Windows 11. Yang pertama, laptop atau PC yang Anda gunakan tidak memenuhi syarat spesifikasi minimal Windows 11. Tidak dapat dipungkiri. Untuk mendapatkan update Windows 11, pengguna membutuhkan spesifikasi laptop atau PC yang baru benar-benar sesuai. Contohnya TPM 2.0. Ini menjadi syarat wajib yang diperlukan sebuah laptop atau PC supaya bisa update ke Windows 11. Bila laptop atau komputer yang Anda gunakan tidak memiliki TPM 2.0, Windows 11 tidak dapat dipasangkan di perangkat tersebut. Notifikasi atau peringatan akan muncul ketika pemasangan yang berbunyi bahwa laptop atau PC Anda tidak memenuhi syarat untuk update ke Windows 11. Walaupun ada beberapa banyak cara untuk bebas TPM 2.0 ini. Bisa saja, tapi tidak akan berjalan maksimal. Anda harus membeli laptop atau komponen PC baru supaya dapat update ke Windows 11. Mungkin Anda berpikir kembali untuk menabung bila ingin migrasi ke Windows 11. Jadi, tidak perlu dipaksakan bro, santai aja. Yang kedua, tak ada garansi stabilitas sistem. Microsoft tak memberikan garansi stabilitas sistem operasi kepada pengguna Windows 11. Hal tersebut berarti bahwa kita tak akan mendapatkan ganti rugi atas masalah error karena fitur-fitur dan fungsi baru di Windows 11. Microsoft hanya menjanjikan perbaikan-perbaikan atas masalah di Windows 11 melalui update patch sistem operasi tersebut. Meski telah lulus uji coba, kemungkinan sistem operasi Windows 11 yang tak stabil masih tetap tinggi. Setelah update Windows 11, apakah Anda menemukan masalah bahwa program aplikasi tidak dapat berjalan dengan baik? Beberapa orang mengalami permasalahan terkait kompatibilitas aplikasi di Windows 11. Karena ini merupakan OS baru, mungkin beberapa program atau aplikasi belum berjalan optimal di Windows 11. Artinya, aplikasi-aplikasi lain sendiri masih melihat perkembangan dari Windows 11 dan juga nanti mereka akan melakukan update versi terbaru untuk menyesuaikan dengan Windows 11. Jadi tidak langsung secara otomatis seperti itu. Ingat, setiap kali Microsoft mengeluarkan update Windows 8, 10 atau yang lainnya, pasti ada sebuah tempo untuk beberapa program berjalan baik di Windows terbaru tersebut. Sebagai perbandingan, sistem operasi iOS dan Android terbaru juga kerap mendapat bug pada awal peluncurannya dan baru benar-benar stabil beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian.
Yang ketiga, game berjalan lebih berat di Windows 11. Bila Anda yang suka bermain game, ada baiknya tak terburu-buru menginstal Windows 11. Hal tersebut dikarenakan game PC terasa lebih berat dijalankan di Windows 11. Berdasarkan pengujian dari PC Gamer, Windows 11 dengan fitur keamanan FPS akan menurunkan frame per second atau FPS game hingga 28%. PC Gamer sendiri telah menguji Windows 11 dengan fitur FPS aktif dan non-aktif di beberapa game populer seperti Far Cry, New Dawn, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus, dan Shadow of Tomb Raider. Hasilnya, rata-rata FPS turun sekitar 25% ketika fitur FPS aktif. Yang keempat, fitur menjalankan aplikasi Android di Windows 11 belum tersedia. Jadi, Microsoft memang menjanjikan bahwa Windows 11 memiliki fitur dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi Android di laptop atau PC tanpa emulator. Sayangnya, fitur tersebut masih belum tersedia. Bahkan saat Windows 11 dirilis 5 Oktober kemarin. Sebelumnya, Microsoft mengumumkan bahwa Windows 11 akan menghadirkan aplikasi Android yang terdapat di Amazon Store, termasuk Disney, TikTok, Netflix, Pinterest, dan masih banyak lagi. Setidaknya mendekati 500.000 aplikasi Android bakal tersedia di Amazon Store. Meski masih jauh dari aplikasi Android yang tersedia di Google Play Store yang mencapai 3,5 juta aplikasi. Harus sedikit lebih bersabar, mungkin inilah yang bakal Anda rasakan ketika ingin buru-buru update Windows 11 sekarang. Yang kelima, takut kehilangan file saat update ke Windows 11. Meskipun ada opsi update Windows 11 tanpa kehilangan file sebelumnya, mungkin sebagian orang masih ragu-ragu. Tidak jarang hal-hal yang tidak diinginkan menghantui saat proses update berlangsung. Contohnya, misalnya tiba-tiba listrik padam di tengah jalan, atau internet terputus yang menyebabkan proses update terhambat, entah berakhirnya hilang atau korup file atau kerusakan file. Namun demikian, jika keputusan Anda sudah bulat, pastikan backup atau membuat cadangan file penting Anda terlebih dahulu sebelum update Windows 11. Yang keenam, beberapa kasus pengguna prosesor AMD mengalami performa yang buruk. Belum lama ini setelah Windows 11 dirilis, beberapa pengguna laptop atau PC dengan prosesor AMD mengalami performa yang buruk. Mengutip dari The Verge, setidaknya ditemukan 2 isu Windows 11 yang berjalan di prosesor AMD Ryzen. Windows 11 dapat menyebabkan latensi dari L3 cache menjadi 3 kali lipat. Hal tersebut membuat performanya menurun 15% saat bermain game-game tertentu. Masalah kedua, mempengaruhi teknologi inti prosesor AMD, di mana menggeser thread ke inti tercepat pada prosesor AMD. AMD mengatakan bug kedua ini dapat mempengaruhi kinerja ketika membuka aplikasi yang menitik beratkan ke CPU. Yang ketujuh, Windows 10 masih mendapat dukungan Microsoft hingga 2025. Masih cukup panjang bro, 4 tahun lagi. Melansir dari Windows Central, Microsoft masih akan terus memberi dukungan untuk Windows 10 Home dan Pro hingga Oktober 2025. Dukungannya ini dimaksud berupa dukungan sistem keamanan, dukungan fitur, dan dukungan-dukungan lain yang menunjang performa Windows 10. Hal ini memberi Anda banyak waktu menggunakan komputer Anda saat ini sebelum melakukan peningkatan. Oke guys, nah itu merupakan 7 alasan untuk tidak menginstal Windows 11 terburu-buru. Saya sarankan menunggu dengan sabar untuk Windows 11. Mereka memiliki PC atau laptop yang kompatibel akan memiliki pengalaman lebih lancar jika mereka menunggu Microsoft untuk mengirim mereka pembaruan dan menunggu versi stabil. Membeli PC Windows 11 yang baru
tidak sepadan dengan uangnya, dengan kenikmatan Anda menikmati fitur-fitur Windows 11 yang terbaru. Pertanyaan menariknya begini, kalau Anda ingin membeli komputer atau laptop baru sekarang untuk berbagai keperluan, apakah sudah perlu Intel generasi ke-8 ke atas supaya bisa support nantinya dengan Windows 11? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ya, supaya kita bisa sharing dan bertukar informasi, dan juga ada banyak orang yang mendapatkan pengalaman baru dengan Windows 11. Tetap ikuti YouTube Tim Warnetku untuk informasi-informasi menarik seputar dunia teknologi. Salam sehat dan tetap semangat. Watch out!